Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini adalah pertemuan kita untuk D3 yang ke-14-15. Jadi materi ini saya gabung untuk pertemuan ke-14 dan ke-15. Tolong disimak baik-baik. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti atau yang ditanyakan, boleh ditanyakan saat diskusi kelas ya. Jadi nanti tolong ditanyakan saat diskusi kelas jika ada yang kurang jelas dari materi yang telah saya paparkan hari ini. Jadi hari ini adalah kita masuk ke analisa regresi berganda. Jadi kalau sebelumnya kita telah masuk tentang bagaimana cara menghitung atau menganalisa regresi sederhana, sekarang kita akan masuk ke regresi berganda. Baik, saya langsung tampilkan saja PPT atau paparan dari saya. Ya, analisis regresi dan korelasi berganda. Seperti setelah dijelaskan sebelumnya, perbedaannya adalah dengan regresi sederhana. Perbedaannya ketika memiliki dua variabel atau lebih yang akan dihitung atau dianalisa, itu namanya sudah analisis regresi berganda. Jadi kalau variabelnya lebih dari dua variabel, berarti regresi berganda. Tetapi kalau variabelnya hanya ada dua atau X-nya satu, Y-nya satu, itu disebut juga regresi sederhana. Nah, regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besar pengaruh dari variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terikat atau variabel dependent atau kita sebut sebagai variabel Y. Jadi ketika X-nya lebih dari satu, itu kita menggunakan cara atau perhitungan regresi berganda. Banyak peristiwa di dalam kehidupan sosial ekonomi yang menunjukkan bahwa suatu variabel terikat dipengaruhi oleh banyak variabel bebas. Artinya X-nya lebih dari satu. Artinya variabelnya lebih dari dua. Jadi Y-nya 1, X-nya bisa lebih dari 1, atau bisa juga Y-nya 2, X-nya lebih dari 1 juga bisa. Yang jelas untuk regresi berganda adalah perhitungannya jika digunakan jika variabelnya lebih dari 2 variabel. Nih, sama dengan Y sama dengan A plus B1, X1, B2, X2, B3, X3, sampai Bn atau Bk ke Xk. Jadi bisa digunakan perhitungan ini untuk variabel lebih dari dua variabel atau X-nya lebih dari satu. Nah, ini untuk persamaan regresi untuk dua variabel sebagai berikut. Ya, berarti ini Y-nya 1, X-nya 2. Jadi ada X1 dan X2. Untuk mencari koefisien regresi yaitu A, B1, dan B2 digunakan rumus sebagai berikut. Nih, ini rumusnya. Nanti kita bikin tabel ya. Jadi kalian nanti cari rumusnya atau cari hasilnya, cari koefisien regresi A, B1, dan B2 dengan menggunakan rumus-rumus ini. Untuk menggunakan koefisien regresi lebih dari dua variabel, harus menggunakan program komputer. Artinya kenapa? Kalau kita lebih dari dua variabel, ini perhitungannya akan lebih banyak dan memakan waktu. Jadi kita bisa menggunakan tools program komputer, yaitu program Excel. Atau kalau memang sudah dapat lab statistik, mungkin untuk yang S1 atau sudah mengenal program-program seperti IVIS dan SPSS, bisa digunakan untuk perhitungan regresi berganda atau yang X-nya lebih dari satu, atau juga kita bisa sebut untuk dua variabel atau lebih. Nanti saya ajarin juga untuk menggunakan Excel ya. Jadi ini untuk perhitungan untuk X-nya dengan jumlah X 2. Jadi nggak lebih dari 2, kita pakai rumus yang ini. Jadi untuk X yang lebih dari 2, atau variabel bebas yang lebih dari 2, nanti kita menggunakan tools atau pakai program komputer Microsoft Excel. Nah, ini adalah koefisien determinasi atau R kuadrat, menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan terhadap varian total. Misalnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. Ini R kuadrat atau R square, jadi dia tuh kasih tahu bahwa seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, itu berapa persen jumlahnya,
variabel yang kita teliti mempengaruhi variabel dependennya atau variabel perikatnya. Jadi kita hitung pakai rumus R kuadrat atau koefisien determinasi. Ini rumusnya. Jadi kalau kita punya variabel nih, misalnya pengaruh daya beli terhadap sales atau penjualan. Nah, daya belinya ini berapa persen mempengaruhi penjualan. Nah, misalkan koefisien determinasi atau R kuadratnya 70%, berarti daya beli ini mempengaruhi 70% ke penjualan. Jadi 30% lainnya adalah dipengaruhi oleh variabel bebas yang lain selain daya beli. Gitu. Ini adalah rumusnya untuk R kuadrat. Kemudian ini adalah rumus untuk koefisien korelasi parsial dalam regresi berganda yang digunakan untuk melihat besarnya hubungan antara dua variabel yang bebas dengan variabel lainnya. Hampir sama dengan yang tadi, koefisien determinasi atau R kuadrat. Ini adalah koefisien korelasi parsial. Besarnya koefisien korelasi parsial dirumuskan sebagai berikut. Ini RY X1, X2. Ini kalau XY2, Y1. Ini X2, X1, X2, dan Y. Ini rumus-rumusnya sih. Jadi kalau yang ditanya berapa RY X1, X2, berarti kalian pakai rumus ini. Kalau misalkan yang ditanya berapa RY X2, X1, rumusnya ini. Ini sudah ada rumus-rumusnya juga. Ini koefisien korelasi itu kita mau tahu terkaitannya antara variabel X dan Y itu seberapa besar, apakah ada hubungan antara X dan Y, apakah hubungannya kuat atau lemah, terus negatif atau positif. Nah, ini biasanya kita hitung menggunakan rumus ini. Jadi besarnya koefisien korelasi parsial, ini rumusnya. Kalau yang tadi determinasikan untuk mengukur berapa persen sih atau seberapa besar sih si variabel bebas atau X mempengaruhi variabel dependen atau Y. Nah, kalau koefisien korelasi ini biasanya digunakan untuk seberapa kuat pengaruh antara variabel X dan Y, apakah pengaruhnya negatif, apakah pengaruhnya positif. Jika pengaruhnya negatif artinya antara X dan Y, antara variabel independen dan dependen, itu hubungannya bertolak belakang. Jadi ketika X naik, maka Y-nya turun. Kayak misalnya, contohnya, ketika daya beli naik, maka penjualannya turun. Nah, itu berarti kalau ketemu korelasinya negatif. Tapi kalau korelasinya positif, ketika daya beli meningkat, maka penjualan akan meningkat. Itu hubungannya searah atau kita sebut sebagai korelasi positif. Nah, ini adalah rumus untuk R, YX1, YX2, X1, dan X2. Ini untuk menghitung korelasinya, relasi X1, X2. Ini rumus-rumusnya ya. Nggak usah dihafalin juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan memang ada soal untuk mencari mencari nilai-nilai ini, nilai-nilai R atau nilai korelasi, determinasi, nanti saya akan sediakan contoh atau rumus-rumusnya. Jadi kalian tinggal pakai. Saya mau lihat gimana cara menggunakan rumus yang saya kasih. Ini yang ketiga ya tadi ya. Tadi udah determinasi, korelasi, sekarang adalah untuk rumus untuk menghitung kesalahan baku atau standard error of estimate. Jadi setiap analisa sebuah data, setiap kita pengolahan data itu pasti ada yang namanya standard error. Tingkat kesalahannya berapa persen, tingkat kesalahannya berapa banyak. Nah, ini rumus untuk menghitung kesalahan atau standard error atas variabel yang kita hitung. Ini rumusnya. N ini jumlah data, Y ya variabel Y-nya, ini A, Y, A sigma Y, ini sesuai sama rumusnya aja, nanti diketahui X-nya berapa. X itu variabel bebas ya, Y itu variabel perikat atau dependen. Ini nilai sebenarnya, kayak topi, kemarin ada nilai dugaan ya, juga ada variabel penduga, atau yang diharapkan kemarin. Nih nilai dugaan nih, Y, nilai sebenarnya Y topi. Ya, ini rumusnya untuk menghitung kesalahan baku atau standar error. Nah, ini untuk parsialnya untuk B1 dan B2 ketika X-nya ada 2, jadi X1 dan X2, ini rumusnya. Ketika variabel bebasnya lebih dari 1, maka kita pakai rumus ini untuk mencari standar errornya.
Nah, kita langsung ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama maupun secara parsial menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Jadi misalnya tadi kan ada uji parsial tuh, ada ini juga nih. Ini kan tadi syarat error untuk parsial. Terus ada juga tadi rumus untuk korelasi parsialnya. Terus ada juga rumus determinasi parsial ya tadi. Nah, apa sih parsial dan simultan? Ya, kalau misalkan kita mau menguji parsial, artinya satu-satu sendiri-sendiri, apakah X1 mempengaruhi Y, apakah X2 mempengaruhi Y, itu namanya kita uji secara parsial, secara masing-masing variabel. Tapi ketika kita mau menguji secara simultan atau bersama-sama, misalnya kita akan menguji apakah X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi Y, nah itu kita pakai uji F atau uji signifikansi serentak atau kita sebut sebagai uji F, tadi uji simultan. Jadi kalau kita menguji secara bersama-sama, kita bisa lakukan dengan menggunakan uji F. Nah, misalnya tadi ada daya beli terhadap penjualan, terus yang satunya lagi tingkat kepuasan, misalkan tingkat kepuasan produk. Nah, misalkan kita mau tahu nih apakah secara bersama-sama daya beli dan tingkat kepuasan produk mempengaruhi penjualan. Nah, kita lakukan yang namanya uji simultan atau uji F. Ini adalah rumus untuk uji F-nya. Rumusnya, jadi kita nanti bandingkan antara nilai F hitung dan juga F tabel. F tabelnya seperti apa, F hitungnya seperti apa, nanti dijelaskan bagaimana perhitungannya dan bagaimana cara membaca tabel F-nya. Nih, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah nyata. Artinya ketika F hitung nilainya lebih besar daripada F tabel, berarti ada pengaruh secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, sekarang ini untuk uji F ya, tadi untuk uji simultan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tuh. Berarti kalau nggak lebih besar, misalkan ternyata pas kita hitung nih, F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti tidak ada pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antara variabel X dan variabel Y. Sekarang ini uji signifikansi parsial nih. Parsial atau individual adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Nah, ini teh hitungnya. Jadi kalau tadi parsial pakai F, untuk uji signifikansi secara sendiri-sendiri, tadi X1 dan Y, X2 dan Y misalnya itu pakai teh hitung. Kalau yang sebelumnya kan tadi kita nyari nilai A ya. A, B, B1, B1, B2. Nah, ini kita sekarang mau tahu nih, kalau variabel itu masing-masing apakah ada pengaruhnya. Jadi kita pakai rumus yang kehitung. Ini juga rumusnya. Parsial ya, parsial itu sendiri-sendiri. Kalau yang simultan berarti dia secara bersama-sama. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Ini diketahui di dalam soal ada data nomor responden nih. Ada nomor respondennya. Ini mungkin data setiap kota ya. Ini data setiap kota untuk jumlah konsumsi, jumlah pendapatan, dan jumlah anggota keluarga. Jadi berdasarkan lokasi atau wilayah tempat tinggalnya orang atau masyarakat, atau ini kita mau lihat berapakah jumlah konsumsi, berapakah jumlah pendapatan, dan jumlah anggota keluarga. Kita mau cari pengaruh pendapatan terhadap konsumsi dan anggota keluarga. Coba kita lihat. Nih, nah. Jadi kita Y-nya itu adalah konsumsi keluarga. Berarti kita mau cari apakah ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga terhadap konsumsi. Jadi Y-nya atau variabel terikat di sini, variabel dependennya adalah konsumsi keluarga. X1-nya adalah pendapatan keluarga, X2-nya adalah anggota keluarga. Konsumsi ya berarti ini. Jadi apakah pendapatan dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi jumlah konsumsi per bulan? Y-nya adalah konsumsi. Nah, kita mau hitung gimana nih, apa persamaannya atau berapa apakah persamaan dari Y sama dengan A plus B1, X1, B2, X2. Kita mau cari nilai A, nilai B, dan nilai A, nilai B1, dan nilai B2.
Terus kita mau cari juga koefisien determinasinya R kuadrat. Terus kita juga mau uji secara simultan, berarti uji F ya, dengan alfa atau nilai errornya sebesar 5%. Kita coba hitung pakai rumus yang sebelumnya sudah dipaparkan. Seperti biasa kita cari, kita buat tabelnya. Ini tadi X1 Y-nya adalah konsumsi, X1-nya adalah pendapatan keluarga, X2-nya adalah jumlah anggota keluarga. Kita cari biar mudah, nanti tinggal masukin ke rumus-rumusnya, kita cari dalam bentuk tabel seperti ini. Ini sigmanya. Ini N-nya berarti ada berapa nih? Datanya ada 11. Ini cari total-totalnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ini adalah rumus untuk mencari koefisien regresi nilai A, nilai B1, dan B2. Ini tinggal dimasukin aja rumus-rumusnya. Boleh ngikutin ini biar lebih mudah ya. Kalau tadi kan rumusnya panjang. Yang sebelumnya tuh ada yang nilai A, yang ini. Cari nilai A gimana? Nah, nih. Kita sederhanakan lagi rumusnya ke rumus yang ini. Nih. Kalian bisa hitung pakai rumus ini. Jadi kita sudah dapat nih, B1-nya adalah 0,0688, B2-nya 47,012, A-nya adalah 268,65. Jadi kita sudah dapat persamaan regresinya adalah 268,65 plus 0,068 X1 plus 47,012 X2. Artinya, koefisien 0,0688 menunjukkan bahwa apabila pendapatan naik 100.000, maka konsumsi akan meningkat sebesar ini 0,688 Ini boleh dikaliin 100.000 ya, atau 6.880 rupiah. Ini kita kali 100.000, jadi totalnya 6.880. Jadi ketika pendapatan naik 100.000, maka konsumsi atau satu ya, kita bisa sebut satu, tapi karena ini satuannya ratus ribu, jadi ketika naik 100.000, maka konsumsi akan meningkat sebesar 6.880 rupiah. Terus kalau X2, 47,012, ini menunjukkan kalau jumlah anggota rumah tangga meningkat satu orang, ini kan orang ya tadi jumlahnya, satu orang konsumsi akan meningkat sebesar 47 kali 100.000 berapa nih? 47, itu sekitar 4.700.000 ya. Ya benar. 47 dikali 100.000, 4,7 juta atau 4.700.000 rupiah. Jadi setiap jumlah anggota keluarga naik, ini artinya ya, arti dari persamaan regresi, ketika anggota keluarga naik satu orang, maka konsumsi pun akan meningkat sebesar 4.700.000, 4,7 juta. Ini kalau kita lihat di persamaan regresi, ini positif semua, jadi hubungannya searah. Ketika konsumsi meningkat, maka ketika pendapatan naik, maka konsumsi naik. Ketika jumlah anggota naik, anggota rumah naik, maka konsumsi juga akan naik. Ini saya jadi jelaskan ketika ininya adalah positif nilainya, berarti hubungannya adalah searah. Persamaan regresinya sudah dapat. Terus kita hitung nilai koefisien determinasi. Tapi sebelum kita masuk ke perhitungan koefisien determinasi, jadi saya sampaikan bahwa saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Microsoft Excel sebagai bantuan alat atau tools untuk perhitungan regresi. Kalian bisa buka Excel kalian dengan data yang sama ya. Saya pakai dengan data yang sama. Nah, kalian boleh copy buat belajar ya. Kalian boleh copy data yang di PowerPoint tadi ke dalam Excel seperti ini.
Ya, saya udah copy datanya ke sini. Terus bagaimana caranya menggunakan tools, misalnya berupa Microsoft Excel, kalau yang sudah punya tools lain atau alat untuk meregresikan data yang lain, seperti ISGIS, SPSS, atau Stata, atau banyak software lainnya, itu boleh pakai software karena lebih lengkap, tapi untuk yang belum punya, kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk regresi data sederhana. Regresi berganda, tapi kita untuk cari hasil yang sederhana, jadi nggak kompleks. Terus kita caranya adalah kalian harus punya dulu fitur regresi atau fitur data analisis di dalam data. Jadi kalian cari di Microsoft Excel bagian data. Ini kan ada file home, kalian klik data, terus cari di paling ujung apakah ada data analisis di situ. Kalau nggak ada, ini yang belum ada ya, kalian bisa aktifkan fitur add-ins atau memunculkan data analisis pada fitur Excel kalian. Caranya kalian klik file, kalau yang untuk yang belum ada ya, kalau yang sudah ada biarin aja seperti ini, ada data analisis, klik file, terus pilih option, terus kalian klik add-ins. Nah, ini di sini ada manage Excel add-ins, kemudian kalian klik go. Di sini pilih analisis toolpath di checklist. Di checklist analisis toolpath-nya, kemudian kalian klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, kalian cek di dalam data. Harusnya sudah muncul seperti ini. Data analisis. Kalau sudah muncul, kita mulai hitung regresinya. Sama regresi. Caranya adalah kalian klik data analisis, pilih yang regresi, klik OK. Kalian input range-nya untuk variabel Y-nya atau variabel terikatnya. Variabel terikatnya tadi adalah ini, konsumsi. Kalian drag, blok atau drag, kolom yang kalian pilih, di sort. Y-nya tadi kan konsumsi ya, ini bisa beda-beda kalau kalian mau pakai Y yang lain juga boleh. Tapi ini kita mau lihat apakah untuk perhitungan Excel dengan perhitungan manual jawabannya sama atau enggak. Y-nya dipilih. Kemudian untuk X, tadi variabel Y ya, untuk variabel bebas atau variabel independen atau variabel X, kita pilih semuanya, semua kolom untuk variabel bebas. Maksudnya adalah, jadi kita pilih tadi kan X-nya ada 2, kalau X-nya ada 3, ada 4, ada 5 bisa juga, tapi ini X-nya tadi kan cuma 2, pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Maka kita pilih semua variabel X. Jadi bukan satu-satu, semua variabel X kita pilih, di drag atau di blok di kolomnya. Kemudian klik ini. Kemudian kalian checklist di sini residual, ini nggak usah. Ini untuk tahu distribusi normal ya. Tapi kalau ini nggak dipelajari sih. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu apakah datanya terdistribusi normal atau tidak, boleh checklist normal probability plots. Tapi kalau enggak, boleh diantik aja. Jadi kita pilih di residual, ada residual, standar residual plot, line fit plots. Terus kita klik OK. Oh iya, ini untuk confidence level. Oke, ini confidence level itu bisa dipilih ya, bisa dipilih mau 95% atau 90%, itu tergantung errornya berapa. Kalau errornya 5% berarti kalian diamin aja, pilihnya yang 95%. Bentar ya, ini saya nge-hang. Excel.
Kalian bisa klik OK saja ya tadi ya. Setelah sudah checklist tadi residual dan lainnya tuh yang di bawah, kalian bisa klik OK. Nanti akan muncul di sheet sebelahnya hasilnya. Jadi kalau terjadi korup seperti ini di Microsoft Excel kalian juga nggak apa-apa ya, jangan panik, ditutup aja Excelnya, nanti kalian bisa buka Excel yang baru. Jadi harusnya tadi Excelnya tuh disimpan kalau mau ngeregresi data. Oke, lanjut ya. Jadi sampai di sini. Oke, tadi sampai sudah ada di dalam Excel kalian masing-masing untuk fitur data analisisnya. Pilih regresi ya. Tadi konsumsi adalah variabel Y-nya, variabel X-nya adalah ini, kita pilih semua variabel X. Oke, kita klik semua yang pengen diketahui, residual, standar residual, ini semua diklik, kemudian klik OK. Nah, oke. Ini kita lihat di bagian sini aja, di bagian yang ini kan kita ada nilai DF, ada nilai residual, ada signifikansi F-nya berapa. Sekarang kita lihat yang di sini dulu, yang di bagian koefisien untuk menentukan regresinya ya. Jadi Y sama dengan A plus B1 X1 B2 X2. Kita lihat di sini. Untuk B nilai B1-nya adalah kalian bisa lihat di variabel X1-nya. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Jadi B-nya, yang B1-nya adalah nilainya 0,688. B2-nya adalah nilainya 47,12. Coba kita nanti samain ya sama perhitungan manual sama atau enggak. Kita lihat 0,06 dan 47,012. Artinya A-nya ini berarti persamaan regresinya adalah Y sama dengan, ini kan positif semua ya, Y sama dengan A-nya 268,65 plus 0,068 X1 plus 47,012 X2. Coba kita lihat yang di PPT. Sama atau enggak hasilnya? Sama ya hasilnya nih, tadi 268,65, 0,688, 47,012. Ini artinya kalian bisa hitung atau melihat persamaan regresi dari Microsoft Excel. Tadi artinya sudah saya jelaskan. Kemudian kita hitung nilai koefisien determinasi.
Apakah nilai koefisien determinasinya sama? Ini nilai koefisien determinasinya menggunakan rumus yang tadi ada di atas, tinggal dimasukin. Hasilnya adalah 0,906. Nah, nilai koefisien determinasi 0,906 ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan jumlah keluarga mampu menjelaskan fenomena konsumsi sebesar 90,6%. Sedangkan 9,4% disebabkan oleh variabel lain yang nggak diukur dalam penelitian ini. Jadi, variabel bebas di luar penelitian ini ya. Jadi si konsumsi, pendapatan dan jumlah keluarga itu mempengaruhi konsumsi sebesar 90,6%. Selebihnya mungkin dipengaruhi dengan faktor lain yang di luar dengan jumlah keluarga dan pendapatan. Mungkin konsumsi itu keinginan beli misalkan, atau kepuasan atau apapun, pokoknya di luar dari variabel X yang kita teliti atau kita regresi. Itu ada 9,4%. Ini bagus ya. Kalau nilai R kuadratnya atau koefisien determinasinya 90,6% ini baik sebenarnya. Dia udah cukup mewakili si variabel-variabel bebasnya. Jadi kita lihat koefisien determinasi R kuadratnya sebesar 0,906. Nah, di sini ada nggak koefisien determinasi? Nah, oke. Iya. Ini kita lihat di sini nilainya sama nih, 0,906. 90,06. 90,6%. Nih sama. Kita lihat untuk nilai koefisien determinasi adalah di tempat R square-nya. 0,906. Sama dengan perhitungan manual ya. Jadi kalau variabelnya atau X-nya itu variabel X-nya lebih dari 2, lebih baik kalian pakai Excel aja. Ini sama. 0,906 atau 90,6%. Terus setelah sudah hitung determinasi, kita hitung atau kita uji nilai F. Nilai atau uji F, uji T. Ini nilai F-nya. Nilai F-nya adalah 38,55. Ini F hitung. Rumusnya juga sama, udah ada, tinggal dimasukin aja. K-nya dari mana? K-nya itu adalah jumlah variabel. Jumlah variabel Y dan X. Tadi X-nya 2, Y-nya 1, jadi K-nya ada 3. N-nya dari mana? N-nya 11. N-nya 11, ini ada di sini, datanya ada 11. Nih. Ini rumusnya tinggal dimasukin, hasilnya adalah 38,5. 38,55. Ini F hitung. Sekarang kita mau lihat F tabelnya berapa. Dengan taraf nyata 5%, maka F tabelnya 4,46. Gimana cara dapat 4,46? Kita lihat di sini. F tabel. Tadi saya udah sediain juga F tabel di mana ya. Nah, ini sorry ya, kebalik. Soalnya saya scan-nya landscape. Tadi kita lihat K-nya atau penyebutnya adalah N-K-nya 8, pembilangnya adalah 2. Penyebutnya 8, pembilangnya 2. Ini nilai F pembilang. Pembilangnya 8, penyebutnya 2 ya. Atau penyebutnya 8, ini pembilang, ini penyebut. Penyebutnya 8, penyebutnya 8, pembilangnya 2. Penyebutnya 8, pembilangnya 2. Jadi nilainya adalah 4,46. Ini saya buat 4,46. Jadi F tabelnya sudah diketahui adalah 4,46 berdasarkan tabel F dengan signifikansi 0,05%. Sudah, terus kita bandingin deh, F hitungnya tadi 38,55, F tabelnya 4,46. Berarti F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka disimpulkan bahwa pengaruh variabel pendapatan dan jumlah keluarga terhadap konsumsi rumah tangga secara simultan atau secara bersama-sama adalah nyata. Atau kita bisa sebut antara X1 dan X2 secara bersama-sama adalah mempengaruhi. Ya, udah bisa tadi lihat tabelnya, lihat hitungnya. Sekarang coba kalau di dalam Excel apakah sudah ada uji F-nya, hitungnya.
3, tadi berapa hasilnya? 38,55. Sama ya, udah ada nih. Di dalam Excel juga ada. Nih, 38,66. Beda sedikit ya, ini 38,66. Nggak apa-apa sih pakai yang ini juga nggak apa-apa. Karena kalau hasil analisanya sama-sama lebih besar daripada F tabel. F itu lebih besar daripada F tabel. 38,66. Kalau di PowerPoint tadi 38,55. Beda sedikit. Nggak apa-apa. Nilainya beda sedikit tapi kesimpulannya sama atau hasil analisanya sama. Jadi secara bersama-sama variabel X1 dan X2 mampu mempengaruhi Y. Yang terakhir adalah kita mau melakukan uji parsial. Jadi apakah nilai X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, kita hitung dengan uji T. Ini rumusnya, sama tinggal dimasukin. Kemudian sudah dapat nih B1-nya 3,621, B2-nya 6,838. T tabel kita lihat. Kita lihat T tabel ya. Di sini T tabelnya ini tabelnya dengan nilai 5% tadi signifikansinya, terus DF-nya derajat kebebasannya tadi rumusnya adalah N min K, N-nya 11, K-nya 3, seperti tadi ya. N-nya dari mana, jumlah datanya ada 11, K-nya dari mana, jumlah variabelnya ada 3. Jadi N min K sama dengan derajat kebebasan pada DF-nya adalah 8. Dengan errornya adalah 5%. Jadi T tabelnya adalah 1,8595. Oke, kita lihat artinya atau penjelasannya. Oleh karena T hitung untuk B1 dan B2 lebih besar daripada T tabel, tadi T tabelnya 1,8595 ya, sudah bisa lihat di dalam tabel T-nya, maka pengaruh masing-masing variabel bebas atau X terhadap konsumsi rumah tangga adalah nyata, sama-sama berpengaruh. Jadi baik secara kesimpulannya, baik secara simultan ataupun parsial, variabel bebas X1 dan X2 itu mempengaruhi Y. Atau pengaruh tadi apa sih, anggota keluarga sama pendapatan, baik secara bersama-sama ataupun secara parsial itu dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Itulah garis besar kesimpulannya dari uji regresi berganda atau regresi dan korelasi berganda pada pertemuan hari ini. Oh ya, kita lihat lagi ya, coba ya uji T apakah sama dengan ada di Excel-nya. Uji T-nya, nah nih, uji T-nya adalah 3,64 dan 6,83. 3,64 dan 6,83. Nah, sama ya, hampir sama tadi 3,64, ini 6,83. Jadi juga sudah terdapat di dalam Excel. Jadi untuk hari ini sudah selesai materinya untuk analisa regresi dan korelasi berganda. Tolong dipelajari, tolong diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ke saya saat diskusi kelas. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita gunakan tools yang ada. Kalau bisa pakai Excel, kalian pakai Excel. Tapi kalau bisa pakai software yang lain yang lebih bagus juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Untuk materi kalian, untuk yang D3 sudah selesai untuk semester ini. Jadi kalau yang tanyakan, kalau ditanyakan nanti saat pertemuan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.